Pemirsa, kasus dugaan suap yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan menguatkan dugaan adanya pasar gelap dalam penentuan jabatan wakil rakyat. Karena hasil pemilu ternyata bukan satu-satunya penentu dalam kelolosan seseorang. Apakah kasus Wahyu Setiawan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus yang lain? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami ada peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Prudem, Mas Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Eger. Mas Fadli, sebelum kita membahas mengenai spesifik kasusnya Wahyu Setiawan, seberapa besar sih dampak kepercayaan terhadap KPU dengan adanya kasus ini? Saya kira ini sangat menjatuhkan kredibilitas KPU di mata publik ya, karena lembaga penyelenggara pemilu yang harusnya menjaga kewibawaannya, menjaga integritasnya untuk kemudian melaksanakan proses demokrasi, memfasilitasi pemilih, memfasilitasi peserta pemilu, justru terlibat dalam praktik lancung dalam bentuk suap. Apalagi suap itu diberikan berkaitan langsung dengan kerja-kerja dia sebagai seorang penyelenggara pemilu, dan apalagi modus operandi suap ini coba kemudian untuk menggeser atau kemudian merusak pilihan-pilihan pemilih yang sudah kemudian menentukan siapa yang harusnya menjadi wakil rakyat yang dipilih oleh pemilih pada proses pemilu 2019 yang lalu. Ini tentu kemudian menjadikan publik bertanya-tanya, bagaimana kemudian KPU bisa melakukan ini? Karena mereka harusnya bisa kemudian menjaga betul institusinya, menjaga betul personil yang ada di lembaganya, untuk tidak kemudian mengatakan atau tidak melakukan praktik-praktik lancung. Tapi ini bisa cukup menjadi memperkuat dugaan tidak untuk membuat kita berpikir bahwa jangan-jangan ada juga kasus-kasus lain serupa yang juga digunakan dengan menggunakan modus yang sama. Ya, menurut saya makanya pintu masuknya ada di kasus Wahyu Setiawan ini. Yang bersangkutan kan kemudian ternyata ini bukan proses yang tiba-tiba, tapi ada rangkaian peristiwa yang kemudian sudah terjadi sejak Desember 2019. Nah, kalau kita agak sedikit tarik ke belakang, Mas Egan, bahwa memang penetapan caleg terpilih ini memang sempat terjadi perdebatan di beberapa partai politik ketika penetapan hasil pemilu di 31 Agustus 2019. Ada memang beberapa partai politik yang menginginkan mengganti anggota legislatif terpilihnya dengan nama-nama lain yang suaranya ada di bawah caleg yang mendapatkan suara terbanyak. Nah, beberapa partai kemudian ada yang melakukan memecat kader partai politik yang sudah menjadi caleg terpilih, kemudian itu menggeser keterpilihan anggota DPR. Nah, kasus PDIP ini ternyata memang proses yang juga sudah terjadi di 31 Agustus. Sempat kemudian dimintakan mengganti caleg terpilih karena ada yang meninggal dunia, justru yang meninggal dunia itu mendapatkan suara terbanyak, tapi KPU menolak karena kalau ada caleg yang meninggal dunia, memang mekanisme di undang-undangnya sudah clear bahwa yang akan mendapatkan kursi adalah calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak berikut. Nah, sementara atas nama caleg atas nama Harun Masiku itu suaranya ada di bawah. Ada di bawah yang kemudian tidak bisa tiba-tiba kemudian itu menjadi otoritas partai untuk menentukan dia yang menjadi caleg terpilih. Sementara peraih suara terbanyak berikutnya itu bukan dia. Nah, makanya ini perlu dibongkar. Dibongkar dalam artian pengembangan perkara yang dilakukan oleh KPK harus menjawab pertanyaan publik. Satu, apakah ini hanya melibatkan Wahyu Setiawan seorang atau ada oknum-oknum lain yang terlibat di lembaga penyelenggara pemilunya, termasuk juga di partai politiknya. Apakah hanya beberapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK saja yang terlibat, atau ada oknum yang lain yang kemudian menjadi aktor intelektual dari proses suap ini? Ada dugaan bahwa ada tanda tangan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Mungkin tidak kemudian, bukankah ini kemudian memperkuat dugaan bahwa sebetulnya partai politik juga punya peran begitu dalam tidak menggolkan dalam tanda kutip mengenai hal ini? Iya, upaya untuk mengganti calon anggota legislatif terpilih itu kan memang dilakukan atas nama institusi partai. Nah, makanya tentu saja dalam kemudian mengajukan permohonan ke KPU itu ditandatangani oleh pimpinan partai. Ada ketua umum, ada sekretaris jenderal partai yang menandatangani. Nah, terakhir
permohonan untuk kemudian mengganti itu kan diputuskan KPU. Kalau kita lihat kronologis perkara yang disampaikan oleh KPK, diputuskan oleh KPU pada rapat pleno pada hari Senin 7 Januari atau 6 Januari yang lalu ya, dengan mengatakan tidak bisa kami memuluskan permintaan untuk mengganti calon anggota legislatif terpilih atas nama Harun Masiku karena memang peraih suara terbanyak berikutnya untuk menggantikan Alek terpilih yang meninggal dunia itu Rizky Aprilia yang memang sudah dilantik menjadi yang anggota sama-sama DPR. PDIP juga. Yang sama-sama menjadi yang sama-sama dari internal partai politik. Nah, makanya upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik ternyata memang ada dalam proses perkara ini. Nah, makanya ini yang harus dikembangkan oleh KPK menurut saya, bahwa ada memang upaya untuk kemudian mengganti calon anggota legislatif terpilih, tapi tidak dengan menggunakan mekanisme yang seharusnya. Karena kalau memang ingin mengganti anggota legislatif atau anggota DPR yang sedang menjabat, itu sepenuhnya otoritasnya ada di partai politik loh, Mas. Jadi partai politiknya tinggal kemudian mengajukan surat kepada DPR soal alasan kenapa diberhentikan, yaitu otoritas partai. Meskipun ada ketentuan-ketentuan yang membatasi hal itu di dalam Undang-Undang MD3, dalam Undang-Undang Partai. Tapi jalan yang sesuai hukum ya seperti itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Tapi ini kejadiannya terjadi menurut Anda, apakah karena memang faktor orangnya, ataukah karena memang ada celah-celah dalam sistemnya yang mungkin bisa digunakan untuk terjadinya suap ini, Mas? Kalau terkait mekanisme PAW-nya, Mas Egan, menurut saya memang ini tidak ada lagi celah regulasi kemudian yang harus menarik KPU untuk melakukan PAW. Karena kalau sudah menjadi anggota DPR terpilih, otoritas sepenuhnya untuk mengganti siapa anggota legislatif yang akan diberhentikan di DPR dan kemudian mengajukannya kepada KPU itu otoritas partai. Nah, kalau kemudian partai memutuskan mengganti si X misalnya, tapi kemudian itu sudah disetujui oleh partai, kemudian DPR akan bersurat kepada KPU. KPU nanti akan tinggal memverifikasi saja kalau si calon anggota legislatif atas nama ini diganti, siapa peraih suara terbanyak berikutnya. Dia nanti akan diajukan sebagai pengganti. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat kasus suap ini memang lebih kepada perilaku ya menurut saya, atau memang ada modus lain yang ingin coba dibangun untuk melakukan penggantian Alek terpilih. Misalnya dengan adanya putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung soal judicial review yang mengatakan bahwa penentuan siapa anggota legislatif terpilih yang kemudian dimiliki oleh partai itu menjadi otoritas partai. Saya memberikan kritik yang keras juga terhadap putusan itu karena itu memberikan inkonsistensi terhadap sistem pemilu yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Oke, kalau misalnya memang tidak ada celah lagi, Mas Fadli, lalu kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa komisioner KPU yang lain begitu ya tidak tergoda atau mungkin tidak bermain-main dalam hal ini? Makanya pertama satu perlu ada pengembangan perkara yang betul-betul holistik dari KPK, pengembangan perkara yang kemudian bisa mengklarifikasi semua kejadian ini. Apakah hanya Wahyu seorang atau ada oknum lain di sisi penyelenggara pemilu, termasuk juga di partai politiknya. Apakah ada yang hanya yang sekarang atau ada oknum yang lain. Nah, yang kedua ke depan harus ada perbaikan di internal KPU menurut saya. Harus ada sistem yang kemudian mampu menjaga integritas penyelenggara pemilu. Misalnya apa? Soal batasan perilaku seorang penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk bisa bertemu dengan oknum dari partai politik, bertemu dengan aktor-aktor dari partai politik atau peserta pemilu. Bagaimana mekanismenya? Misalnya tidak boleh kemudian pertemuan itu dilaksanakan hanya berdasarkan komunikasi personal antara si penyelenggara pemilu dengan orang dari partai politik. Kalau mau bertemu misalnya harus diikuti oleh satu atau dua orang yang lainnya, tidak boleh sendiri. Selama ini belum ada. Harus ada nota dinas misalnya. Ya, kejadian Wahyu kan mengkonfirmasi bahwa pertemuan-pertemuan itu justru dilakukan tanpa diketahui oleh anggota KPU yang lainnya. Paling tidak itu informasi sementaranya dan menjadi ruang komunikasi dia sendiri. Nah, menurut saya ini yang harus dikoreksi, termasuk juga hal ini harus diterapkan ke penyelenggara pemilu di level provinsi sampai level kabupaten kota. Baik, Mas Fadli, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi. Sama-sama. Selamat pagi, Mas Fadli. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya mengenai perakiraan cuaca akan kami hadirkan usai jeda. Hanya yang sekarang atau ada oknum yang lain. Nah, yang kedua ke depan harus ada perbaikan di internal KPU menurut saya. Harus ada sistem yang kemudian mampu menjaga integritas penyelenggara pemilu. Misalnya apa? Soal batasan perilaku seorang penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk bisa
bertemu dengan oknum dari partai politik, bertemu dengan aktor-aktor dari partai politik atau peserta pemilu. Bagaimana mekanismenya? Misalnya tidak boleh kemudian pertemuan itu dilaksanakan hanya berdasarkan komunikasi personal antara si penyelenggara pemilu dengan orang dari partai politik. Kalau mau bertemu misalnya harus diikuti oleh 1 atau 2 orang yang lainnya, tidak boleh sendiri. Selama ini belum ada. Harus ada nota dinas misalnya. Ya, kejadian Wahyu kan mengkonfirmasi bahwa pertemuan-pertemuan itu